Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Pada siang hari yang cerah ini saya Hafiz Yusuf bersama Dan saya Salsa. Kita berdua dari KPPN Banjarmasin. Siang hari ini kita mau ngobrolin apa, Kak? Mau ngobrolin yang lagi hot issue kayaknya, Hot lagi di issue. kalangan satker tuh ya. Apa itu? Itu tuh ada sering dengar DigiPay Marketplace. Sebenarnya DigiPay Marketplace tuh apa sih, Mas? Oke, ini ibaratnya kita mau makan suatu makanan, suatu masakan, paling tidak kita kan harus tahu ini makanannya apa, ini barang apa gitu ya. Oke. DigiPay Marketplace, Digital Payment Marketplace. Kalau saya ngomong secara singkat, ini adalah pasar online, tetapi khusus untuk bendahara. Ya, kalau kita ngomongin pasar online, berarti ini sama dong dengan yang pasar-pasar yang lain tuh yang ya, lain, toko oren, toko hijau. toko hijau ya, sukanya toko hijau sebenarnya. Sama halnya dengan toko-toko online yang lain, hanya saja DigiPay ini adalah khusus untuk bendahara pengeluaran instansi pemerintah. Oh, berarti ini khusus pemerintahan ya, bukan untuk masyarakat umum gitu. Betul ya. sekali, bukan untuk masyarakat umum. Oke, terus ini siapa aja sih Mas yang terlibat di dalam DigiPay Marketplace nih, siapa aja gitu? Siapa saja yang ada di lingkup DigiPay Circle DigiPay ini ya. Iya. Secara garis besar ada 4 pihak yang terlibat di dalam digital marketplace ini. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini juga KPPN, yaitu sebagai admin utama dan regulator yang menyediakan aturan-aturan untuk melaksanakan marketplace ini. Yang keduanya adalah pihak bank umum. Pihak bank umum ini berarti adalah BNI, BRI, dan Mandiri selaku pemilik aplikasi atau pembuat aplikasi DigiPay tersebut. Ibaratnya ini yang punya lapak, yang punya pasarnya lah. Itu bank himbara ya berarti Bank ya. himbara ya, yang punya aplikasinya. Oke. Selanjutnya yang ketiga dan keempat, ini seperti halnya sebuah pasar, maka ada yang jual sama ada yang beli. Iya, benar. Kalau bahasanya kan ada seller sama buyer. Iya. Untuk di sini sellernya disebut vendor, Iya. nanti untuk buyernya ya disebut satker aja. Mereka kan satker yang beli. Iya, yang beli satker karena bendahara satker ya yang bisa beli itu. Terus gimana sistemnya ini di DigiPay Marketplace nih, gimana cara belinya, terus nanti bayarnya itu gimana? Oke. Ini sama dengan kalau kita tanya bagaimana sistemnya, bagaimana caranya, ini sama saja dengan belanja pada umumnya. Lu jual, gue beli. Ya, lu sekali lagi lu jual, gue beli ya. Nah, prinsipnya begini. Yang pertama yaitu dari sisi satker dahulu. Sisi satker atau bendahara mereka harus punya user untuk daftarnya kan ya. Mereka di satker itu nanti ada admin satker, ada pemesan barang, ada bendahara, ada pengadaan sama penerima barang. Nah, ada 5 user mereka. Kemudian setelah dari si satker ini atau si buyer kan ada toko vendor. Vendor mereka mendaftarkan tokonya. Nah, yang jual ini toko vendor, bisa warung, bisa fotokopian, bisa koperasi. Berarti UMKM ya, skala mikro, industri rumahan, usaha rumahan, mereka mendaftarkan diri ke sistem DigiPay. Kemudian setelah mendaftarkan mereka menjadi mitra. Mitra siapa? Mitra tokonya. Setelah menjadi mitra, maka antara si toko ini, antara si buyer ini dengan si vendor atau si seller ini bisa melakukan transaksi. Oh gitu. Berarti yang jual ini juga harus upload gitu ya, barang-barangnya apa aja yang ada di. Ya, sama tadi saya bilang di awal, ini sama dengan toko-toko online yang biasa kita pakai, toko oranye, toko hijau, toko merah ya. Jadi seller ini, si vendor ini harus upload foto-foto atau gambar-gambar barang jualannya. Gitu. Kemudian satker setelah melihat, aku mau beli ini dong, silahkan dipesan. Lalu dilakukan masukin keranjang sama ya hafal ya. Kelihatannya kalau saya ngobrolin itu hafal ya, kalau masukin keranjang check out, setelah check out bayar. Enggak, dikirim dulu, COD dulu. Berarti ini sistemnya agak beda dari yang biasanya ya? Iya. Kalau di marketplace umum yang untuk masyarakat luas kan kita bayar dulu kemudian barang dikirim. Tetapi pada sistem DigiPay ini sesuai dengan Undang-Undang APBN, pembelian barang dan jasa pemerintah, maka pembayaran baru bisa dilakukan setelah barang tersebut diterima. Sesuai ininya ya. Jadi setelah barang jasa pemerintah. Betul.
Jadi setelah kita check out, Ah. barang akan dikirim terlebih dahulu, Oke. diterima di satker, diterima oleh penerima barang, Ya. diperiksa dulu dong, diperiksa Sesuai apa sesuai enggak, nggak. gitu. Kalau sudah sesuai, Baru diterima, dibayar. bendahara baru membayar. Oh, bendahara Seperti yang COD. bayar. Oh, Nah, iya, barang COD dikirim dulu, sistemnya. Baru Oke. dibayar. Hmm. Oke. Berarti bayarnya ini bisa pakai apa aja nih, Mas? Kalau di sini sih pakai uang, Iya. Nggak tahu. Tapi kalau pakai batu, pakai daun nggak boleh. Pembayaran tetap pakai uang, hanya saja tentu saja karena ini adalah digital, maka dilakukan secara non tunai Oh atau iya, cashless. cashless Iya. ya berarti ya. Dengan cara begini, Ada yang dua ada dua cara. Oh. Yang pertama dengan virtual account atau Virtual. internet banking. Iya. Kita nyebutnya internet banking ya. Internet banking. Yang kedua yaitu dengan kartu kredit pemerintah. Oh. Nah, sekarang kan bendahara satuan kerja, bendahara instansi itu sudah punya kartu kredit masing-masing. Iya. Nah, jadi mereka bisa membayar dengan menggunakan itu. Yang pertama dengan internet bankingnya bendahara, kemudian dengan kartu kredit pemerintah. Semuanya cashless, non tunai. Ah, berarti sama aja ya kayak yang di Iya, toko-toko kayak toko-toko biasanya. iya, sama saja. Berarti manfaatnya nih apa nih Mas secara keseluruhan? Manfaatnya apa? Kalau tadi saya bilang ada 4 pihak yang terlibat, maka keempat-empatnya ini akan mendapatkan manfaat masing-masing. Dari sisi kita dari sisi seller dulu ya, yang jualan dulu. Iya. Mereka UMKM, usaha rumahan, usaha skala kecil, maka itu akan memperluas pasar dan memperoleh kesempatan untuk ikut menikmati dana APBN, Iya. menggerakkan UMKM. Menggunakan UMKM Ah, ah. benar. Jadi biar bisa lebih aktif Lebih jualannya aktif, iya. bisa lebih banyak gitu Iya, kan. gampangnya Jadi- lebih profit dan lebih Iya, cuan. lebih cuan. Iya. Iya kan. Kemudian dari sisi satuan Satker. kerja bendahara, Iya, bendahara. belanjanya akan lebih efisien dan lebih mudah dilacak, lebih mudah dilakukan administrasi karena semuanya digital. Iya, benar sih. Bukti-bukti tersimpan Ada secara rekam jejaknya ada rekam ya. jejaknya. Kita nggak bingung ketika kwitansinya Iya, hilang di mana ya, hilang, tinggal kita mana. buka lagi aja Iya, mah ketemu. benar. Kemudian dari sisi perbankan, Bank Iya. Umum selaku penyedia aplikasinya, maka ini akan memperluas jaringan dan memperluas nasabah. Karena otomatis mereka akan jadi dari vendor-vendornya, Dapat ya, nasabah baru dapat gitu nasabah kan. baru dari vendor-vendor tersebut ya. Oh iya gitu. Kemudian bagaimana dengan sisi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Iya. regulator, maka ini akan turut serta dalam gerakan non tunai. Sekali lagi itu gerakan non tunai juga akan kemudian efisiensi APBN, biaya-biaya yang ditimbulkan ketika itu kita harus belanja keluar secara offline itu akan hilang. Pada prinsipnya akan lebih efisiensi APBN. Oh, iya. Kemudian dari segi tertib administrasi dan LPG juga lebih tertib karena semua tercatat secara iya. digital. Ini intinya memudahkan kita ya. Indonesia ini jadi lebih gampang nih kalau mau belanja, pemerintahan ini lebih gampang ya kalau mau belanja gitu. Betul sekali, iya. Zamannya digital sih ya. Oh, iya. Semua ada di genggaman. Oke. Jadi Gimana? gimana? Oke, ini closing statement ya. Kita tahu Kak Salsa ini kita 2020, 2021, 2022 kita pandemi. Pandemi harus diakui orang-orang yang jualan itu sedang down semua. Oh iya. Nah sekarang momennya apa? Momennya kita mau bangkit lagi. Iya. Pakai apa? Secara digital. Secara Bangkit digital. Jadi mungkin ini penutupnya. Iya. Kita bisa secara ekonomi kita bisa pulih lebih cepat, Iya. pulih lebih cepat, kemudian Bangkit lebih kuat, Dan Indonesia maju. Ya. Oke. Demikian podcast ya, ini podcast ya Iya. namanya. Oke, demikian podcast siang hari ini. Sekian dari saya Hafiz Yusuf dan saya Salsa dari mana? dari KPPN KPPN Banjarmasin. Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.